Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi juga untuk Pak Fajar. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan bab 14 tentang peluang mengembangkan bisnis daerah. Sebelum ke materi, kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Merista Harisma, NPM 53, Angelia Nuka, NPM 77, Hiliati, NPM 217, dan Ananda Ariana, NPM 228. Obsesi daya saing. Daya saing negara Indonesia makin merosot dari tahun ke tahun dan berada dalam peringkat papan bawah dari 49 negara yang diteliti setiap tahun. Ini akibat dari rendahnya kualitas pelayanan birokrasi, tidak efisiensinya bisnis, meningkatnya biaya buruh, rendahnya kualitas infrastruktur, dan tingginya biaya investasi di Indonesia. Menurut Maha Guru sendiri, daya saing negara amat berlainan dengan daya saing perusahaan. Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, dalam realitas yang bersaing bukan negara tetapi perusahaan dan industri. Kebanyakan orang menganalogikan daya saing negara identik dengan daya saing perusahaan. Bila negara Indonesia memiliki daya saing, belum tentu seluruh perusahaan dan industri Indonesia memiliki daya saing di pasar domestik maupun internasional. Yang kedua, mendefinisikan daya saing negara lebih problematik daripada daya saing perusahaan. Bila suatu perusahaan tidak dapat membayar gaji karyawannya, membayar pasokan biaya baku dari para pemasok, dan membagi dividen, maka perusahaan itu akan bangkrut dan terpaksa keluar dari bisnis yang digelutinya. Perusahaan memang bisa bangkrut, namun negara tidak memiliki bottom line alias tidak akan pernah keluar dari arena persaingan. Selanjutnya yaitu tren investasi di Indonesia. Nilai investasi terus mengalami penurunan pada tahun 2001 dan 2002 setelah otonomi daerah dijalankan. Nilai dan jumlah investasi baik asing maupun domestik mengalami kenaikan yang sangat drastis hingga tahun 2012. Baik PMDN dan PMA memiliki pola yang hampir sama. Hal tersebut mengindikasikan bahwa investor asing dan domestik mempunyai ekspektasi yang sama. Otonomi daerah telah ditanggapi oleh pemerintah daerah dengan berbagai macam berdasarkan alasan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah beberapa pungutan, pajak, sumbangan sukarela, dan pembatasan-pembatasan yang kepada investor dan kegiatan bisnis. Lemahnya perencanaan dan koordinasi peraturan perundangan, baik tingkat vertikal dan pada tingkat horizontal, terus terjadi, sehingga muncul peraturan dan kebijakan daerah yang dibuat berdasarkan fanatisme kedaerahan. Selanjutnya yaitu investasi dan iklim bisnis di daerah. Pola yang paling menarik adalah setelah penerapan otonomi daerah dan desentralisasi. Sumbangan sektor tersier meningkat baik untuk PMDN dan PMA. Subsektor dominan untuk sektor terier adalah transportasi, penyimpanan dan komunikasi, real estate, dan kegiatan bisnis hotel dan restoran dan konstruksi. Perkembangan investasi aset daerah dapat diamati dari proporsi jumlah investasi antar daerah. Para pemerintah otonomi daerah belakangan mempromosikan bahwa daya saing daerah juga perlu ditingkatkan. KPPOD atau Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Daya tarik investasi dinilai dari indikator kelembagaan, kondisi keamanan sosial dan budaya, ekonomi daerah tenaga kerja, dan infrastruktur fisik. Rai dan Reddy meneliti perubahan iklim usaha selama 2 tahun setelah pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia. Terdapat 4 elemen kunci yang dianalisis, diantaranya perizinan dan birokrasi sumbangan dan pungutan, baik formal maupun informal, isu tenaga kerja dan perburuhan, serta arahan dan orientasi kebijakan ekonomi daerah. Image marketing. Untuk mengkomunikasikan citra suatu daerah dapat digunakan beberapa cara, yaitu slogan, pengambilan posisi citra, dan simbol secara visual. Slogan adalah ungkapan atau pernyataan singkat yang merefleksikan visi mengukur tentang suatu daerah. Selain slogan, pemasaran daerah dapat dilakukan dengan pengambilan posisi citra, yaitu menempatkan daerah dalam konteks regional, nasional, dan internasional pada suatu jenis aktivitas, lokasi, daya tarik tertentu dibanding daerah lain yang memiliki posisi yang lebih kuat atau mapan. Attraction marketing. Atraksi merupakan alasan penting untuk wisatawan, investor, dan modal datang ke suatu tempat. Atraksi dibagi menjadi sumber daya alam dan buatan manusia. Lebih jauh, klasifikasi dibagi lagi menjadi 2, yaitu atraksi berdasarkan lokasi dan atraksi yang nyata karena menerapkan peristiwa.
Atraksi lokasi dan atraksi peristiwa dapat merupakan aktivitas yang komplementer. Sebagai contoh, sebuah festival daerah dapat meningkatkan penampilan danau, kelimutu, dan pertunjukan kesenian daerah berupa tarian dan nyanyian daerah dapat dilaksanakan di tempat-tempat atau gedung-gedung yang bernilai sejarah. Pembagian sumber daya alam dan atraksi buatan manusia tidak selalu jelas. Banyak atraksi natural membutuhkan infrastruktur dan manajemen untuk digunakan sebagai tujuan wisata. Contohnya, taman safari, SeaWorld, dan lain-lain. Infrastruktur marketing. Infrastruktur merupakan dasar utama dalam memasarkan daerah. Slogan dan posisi gambar tidak artinya tanpa diikuti oleh tersedianya prasarana dan sarana yang mampu menarik orang investasi dan modal. Yang perlu ditekankan dalam mempromosikan infrastruktur adalah yang pertama, aksesibilitas, kemudahan untuk didatangi mencakup jalan. Yang kedua, kualitas infrastruktur, seberapa jauh sumber daya, modal, fisik, dan prasarana pendukung aktivitas ekonomi yang telah tersedia. People marketing. Strategi memasarkan daerah yang lain adalah memasarkan orang. Bentuk pemasaran orang dapat dilakukan lewat: yang pertama, orang-orang terkenal; yang kedua, pemimpin daerah; yang ketiga, orang-orang yang kompeten dan wirausaha; yang keempat, sikap masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.